Halo guys, kembali lagi bersama aku Astuti Ningsih. Di video kali ini aku akan bahas seputar jualan lagi, online shop lagi. Jadi jangan bosan-bosan pantengin channel aku karena aku akan bahas seputar bisnis online shop. Nah, jadi guys, di video kali ini aku akan bahas seputar online shop atau bisnis online. Baru jualan kok bisa sih langsung laris? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku supaya aku makin konsisten lagi untuk upload video buat kalian semua. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku tentang berjualan online di marketplace Shopee. Ya sebenarnya nggak cuma di Shopee sih, aku juga jualannya di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu. Nah di video kali ini aku mau jelasin ke kalian, mau bahas seputar online shop, baru jualan udah langsung pecah telur. Nah jadi tips yang pertama dari aku yaitu adalah produk yang pengen kalian jual. Kalian itu pengen jual produk apa nih? Kalau misalkan kalian bisa masak, lebih baik kalian jualan produk makanan. Nah, produk makanan ini kalian bisa bikin kayak keripik usus, terus basreng, makaroni kering gitu-gitu kan itu laris banget. Kalau misalkan kalian punya kemampuan masak, masakan kalian enak gitu kan, kalian bisa jualan makanan. Nah, misalkan kalian jualannya kayak makanan basah, kayak misalkan lumpia beef atau misalkan piscok. Nah, kalian bisa jualannya itu di marketplace Instagram atau enggak Facebook. Jadi kalian bisa nerima orderan di Instagram atau nggak Facebook, terus kalian itu COD atau bahkan kalian bisa daftar di GrabFood, ShopeeFood, nah semacam itulah ya guys, karena itu benar-benar menguntungkan juga. Itu salah satu bisnis online yang oke banget sih menurut aku, karena orang-orang kan selain fashion, orang ini juga butuh cemilan atau makanan. Nah kalau misalkan kalian bisa masak, lebih baik kalian jualan produk yang bisa kalian produksi sendiri atau buat sendiri. Nah, terus kalau misalkan kalian nggak bisa produksi atau nggak bisa masak, nggak bisa bikin sesuatu, nggak kreatif atau apa segala macem, kalian bisa jualan, ambil produknya di Shopee. Kan banyak tuh supplier baju yang murah, sandal sepatu yang murah, dan lain sebagainya. Kalian bisa ngambil produknya di Shopee tersebut guys, di toko salah satu yang ada di Shopee gitu. Nah, kalian itu bisa jualan produk-produk yang mereka jual. Nah, kalian up lagi harganya. Tapi kalian di sini juga harus tentukan dulu nih produk apa sih yang pengen kalian jual. Di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian. Aku udah jelasin di video sebelumnya itu ide usaha. Nah, kalian boleh scroll aja. Kalian bisa kepoin di playlist aku. Di situ aku udah jadiin satu tentang bisnis online. Nah, kalian bisa kepoin aja, di situ udah banyak aku bahas. Next, tips yang kedua dari aku adalah kalian harus menyiapkan toko online. Nah, di sini kan kita bahasnya adalah toko online atau bisnis online atau usaha online. Jadi nggak perlu tuh yang kita nyewa tempat, nyari-nyari lapak, apa segala macam. Kita cukup di rumah aja ya. Terus kayak stok-stok barang, atau misalkan kalian dropship atau reseller, kalian bisa gunain handphone kalian penuh dengan produk-produk kalian, itu nggak apa-apa banget. Nah, jadi di sini kita harus punya alat atau jembatan buat kita menemukan si calon pembeli. Nah, jadi gini guys, kita harus punya toko online. Toko online itu kayak bisa kalian pakai Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, Bukalapak. Terus kalian bisa di Instagram, bisa di Facebook. Nah, itu kan toko-toko online yang memang bisa kalian download di handphone kalian. Jadi gunakan handphone kalian itu dengan sebaik mungkin ya. Jadi handphone kalian itu berguna banget untuk menghasilkan cuan. Nah, toko online-nya sendiri itu banyak banget. Nggak semuanya yang tadi aku sebutin kalian harus punya akunnya, kalian harus berjualan di situ. Kalian nggak harus semuanya guys. Kayak aku fokus di Shopee dan juga Facebook. Kalau TikTok aku punya ada penjualan, tapi aku nggak begitu konsisten di TikTok. Jadi nggak semuanya kalian harus gue pengen marketplace ini, ada marketplace yang baru gue harus daftar. Nggak kayak gitu guys. Jadi di marketplace yang paling laris di Indonesia itu adalah salah satunya Shopee, ya kan. Nah, di Shopee ini
kalian bisa daftar. Kalau Shopee itu menurut aku bener-bener itu wajib banget kalian harus punya akun jualan di Shopee, karena orang ini rata-rata pada belinya itu menggunakan akun marketplace Shopee, ya kan. Kalau misalkan akun marketplace yang lain masih ada peminatnya, tapi menurut aku nggak sebanyak marketplace Shopee. Jadi usahakan kalian jualan online itu punya toko di Shopee. Nah, yang kedua itu adalah Facebook. Kenapa? Jadi banyak orang yang mereka itu nggak mengerti menggunakan marketplace kayak Shopee, Tokopedia, TikTok, itu mereka nggak ngerti guys. Jadi orang-orang itu biasanya cari-cari barang, cari-cari produk, mereka pengen beli itu melalui Facebook. Nah, kita bisa jualan juga di Facebook. Kalau misalkan orangnya jauh terus disuruh transfer dulu nggak mau, kan kita juga kan takutnya rugi atau apa gitu kan. Nah, jadi apa namanya, bisa menggunakan jasa JNT. Nah, jadi JNT ini adalah kalian kirim barang tapi ongkirnya itu mereka yang bayar. Tapi intinya mereka itu harus transfer sejumlah harga barangnya dulu. Jadi cuman ongkirnya aja yang nanti bayar di tempat kayak gitu. Nah, itu bisa digunain di Facebook. Terus itu juga biasanya ada pihak ketiga atau sama aja sih kayak rekening bersama. Nah, itu biasanya ada grup-grup yang menggunakan rekening bersama. Rekening bersama itu maksudnya gini guys, jadi sama aja kayak di Shopee kayak gitu. Jadi kayak ada pihak ketiganya, jadi nggak langsung tektokan cuman berdua kayak gitu. Kan takutnya kalau cuman berdua kan takutnya penipuan lah apa segala macem kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan orangnya deket, terjangkau sama kalian, kalian bisa jualan produknya menggunakan sistem COD. COD-nya terserah kalian mau nyamperin ke rumahnya atau di tengah-tengah itu. Nah, kayak gitu guys. Pokoknya intinya kita itu harus punya toko online-nya. Next, tips yang ketiga dari aku adalah packing atau peralatan untuk packing. Nah, di sini aku kan bahasnya adalah jualan online atau bisnis online. Tentunya kalau yang udah berbau online itu tuh kan pengirimannya jauh gitu kan ya. Jadi kita harus punya alat-alat untuk packing. Alat-alat untuk packing itu yang umum adalah lakban, cutter, gunting, terus packaging. Bisa kalian pakai plastik yang udah ada lemnya itu loh, yang ada di Shopee. Aku nggak tahu itu namanya apa. Terus atau enggak kardus ya, atau enggak plastik biasa. Kalau misalkan baju itu kan pakai plastik biasa juga nggak apa-apa. Atau misalkan sepatu sandal itu pakai plastik biasa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sepatu sandalnya yang brand itu biasanya dari suppliernya, dari sananya itu udah dapet boxnya kayak gitu guys. Jadi kayak contohnya aku jualan sepatu sandal merek Blow. Nah, itu dari sananya itu udah dapet boxnya. Jadi itu oke banget packagingnya. Ya pokoknya peralatan-peralatan packaging lah yang standar yang kayak gitu yang tadi aku sebutin. Nah, itu wajib banget kita punya karena kita itu jualannya online atau bisnis online. Lalu next yang ketiga adalah jangan salah kasih harga. Di video sebelumnya aku juga udah buatin cara menentukan harga jual ya. Nah, rinciannya kayak apa kalian bisa tonton video aku tentang bisnis online. Di situ ada cara menentukan harga jual produk. Nah, jadi harga jual produk ini menurut aku yang pertama kalian itu harus perhitungkan biaya admin, biaya packing, biaya kirim. Ya, walaupun kalau misalkan kalian nggak ngirim, jasa ekspedisinya yang datang ke rumah kalian ngambil paket, ya itu nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Kalau misalkan rutin diambil, kalau misalkan kalian harus bolak-balik nganterin paketnya, itu kalian harus hitung juga biaya operasional bolak-balik untuk nganterin paketnya ke jasa ekspedisi. Nah, ya biaya admin di marketplace, terus juga biaya packing, biaya ekspedisi, pengiriman bolak-balik kalian nganterin barang kalau misalkan barangnya nggak di pick up. Terus harga jual, ini adalah yang paling penting banget. Harga jual itu kalian lebih baik standarkan saja sama produk-produk yang lain. Misalkan gini, modal kalian 20.000, terus harga umum dijualnya itu harganya 40.000, sedangkan modal kalian kan 20.000, kalian bisa jual di harga 35 gitu. Nah, jadi ada yang lebih mahal lagi daripada kita gitu. Jadi jangan kayak mentang-mentang kalian udah modalnya cuma 20.000, terus nggak kalian itu nggak nganter ke jasa kirimnya, berarti itu otomatis adalah gratis, nggak ngeluarin bensin. Terus misalkan kalian beli dari Shopee terus langsung dikirim ke
customer kalian cuman ganti nama doang, kalian nggak pakai biaya packaging apa segala macem, kalian juga harus pikirin untuk selanjutnya tuh kayak gimana. Jadi kan nggak selalu dapat free ongkir apa segala macam gitu kan. Nah, kalian harus gunain harga yang standar aja. Misalkan ada yang jual 40, kalian bisa jual di harga 35 sampai 39.000 gitu. Kalian masih tetap harganya di bawah yang 40.000 itu. Nah, pokoknya intinya gitu guys. Jadi kalian menentukan harga jualnya itu jangan sampai hari ini misalkan dijualnya 30.000, terus aduh kayaknya nggak nutup deh, terus besokannya dijual lagi 35, masih nggak nutup deh. Jadi jangan sampai kalian itu gonta-ganti harga karena kalian itu belum menghitung biaya-biaya yang udah kalian keluarkan itu loh, yang tadi kayak packaging apa segala macam itu. Jadi kalian harus menentukan harga jualnya dulu ya guys. Next yaitu tips yang selanjutnya, tips konsisten promosi. Nah ini nih yang biasanya kayak dilakuin itu cuma seminggu 2 minggu doang. Nah jadi untuk promosi ini sendiri guys, kita itu wajib banget untuk terus-terusan promosi. Kalian bisa promosiinnya itu di Instagram, di Facebook ya, di TikTok kalian bikin review-review singkat, video short. Di Shopee juga kalian bisa bikin video short ya, Shopee video. Nah itu banyak banget deh cara-cara untuk kita promosi guys. Nah di Shopee juga ada cara untuk naikkan produk secara gratis tiap 5 jam sekali. Kalian bisa menggunakan cara itu. Itu menurut aku adalah salah satu cara promosi. Nah dengan kita menaikkan produk, dengan cara kita promosi, itu akan meningkatkan traffic penjualan pada toko kita. Jadi itu akan cepat memudahkan kita untuk pecah telur atau mendapatkan orderan pertama pada saat baru banget buka toko online shop. Jadi jangan malas untuk terus-terusan promosi guys. Nah promosi sendiri tuh jangan cuma kata-kata. Nah kalian bisa tampilkan juga foto atau video shortnya. Kalian bisa belajar ngedit ya. Nah itu tuh gampang banget. Sekarang tuh banyak banget aplikasi editing ya. Dan di YouTube juga banyak banget cara-cara untuk belajar ngedit video short atau bahkan ngedit foto gitu. Jadi gampang banget untuk kalian itu belajar ya. Jadi ini paling penting banget karena menurut aku ini adalah titik utama atau titik paling penting, akarnya mungkin ya. Ini yang paling utama itu adalah promosi. Kalau misalkan kalian nggak promosi terus gue jualan doang, nggak ada yang ngeliat, kalian nggak posting di WA, di Facebook, di Instagram, dimanapun kalian nggak posting, terus siapa yang mau beli? Cuman upload doang di Shopee, cuma upload doang di Shopee. Itu juga kalau misalkan toko baru, orang itu akan ragu untuk beli ke kalian karena belum pernah ada penilaian di toko kalian gitu. Jadi kalian harus gencar banget untuk melakukan promosi. Lalu guys, next ini berhubungan sama yang barusan tadi udah aku jelasin, yaitu bikin konten yang menarik. Nah jadi kalian itu jangan cuma menawarkan, hey guys aku punya hijab nih bagus banget segitiga pasmina apa segala macem, bahannya ini. Nah itu kalian jelasin juga warnanya banyak, terus nggak gampang melewat apa segala macam. Kalau misalkan kalian jualan madu, terus kayak vitamin, nah kalian juga jelasin manfaat madunya gini buat kesehatan, buat daya tahan tubuh apa segala macam. Jadi kalian itu bisa sebutin juga manfaatnya. Jadi jangan hanya ini ya hijab harga 35.000, ini ya madu harga 50.000, beratnya 1 kilo apa segala macam. Jadi kalian juga kayak kasih kata-kata lebih, kayak misalkan baju lengan panjangnya segini, lingkar dadanya segini, warnanya ada ini. Saya jualan madu, manfaatnya ini. Saya jualan skincare untuk mengatasi wajah berjerawat apa segala macam. Jadi kalian tulis juga manfaat dari produk yang kalian jual. Kalau misalkan kalian jualan baju, ya kalian harus tulis LD-nya berapa, panjangnya berapa, bahan apa, terus warnanya apa aja, motifnya apa aja. Pokoknya kalian tuh harus lengkap menjelaskan di deskripsi produk kalian. Lalu guys, kita ke tahap paling terakhir, dan ini juga sangat penting, yaitu tips paling terakhir ini adalah ramah dalam membalas chat dan cepat dalam membalas chat. Jadi guys, kita ini kan jualan online. Nah kita komunikasinya kan berarti melalui online ya, nggak yang face to face gini ketemu langsung.
Jadi kalian bisa fast respon atau cepet responnya ketika ada orang ngechat, mau itu di Facebook, di Instagram, di Shopee, di TikTok, atau dimanapun yang kalian udah punya toko online-nya, kalian harus wajib banget untuk cepat membalas. Nah kalau misalkan nih ya, kalau misalkan kalian kerja kan pasti ada istirahatnya dong. Kalian itu ya nggak harus nih dia ngechat sekarang kamu balas, nggak kayak gitu juga guys. Kalau misalkan dia ngechat misalkan jam 8 pagi, kalian masih kerja, terus kalian istirahat jam 12, kalian bisa balas di jam istirahat tersebut, di jam 12. Terus kalau misalkan dia ngechat lagi jam 2, kalian bisa balas lagi pas sorenya, jam-jam 5 atau setengah 6 pas kalian pulang kerja. Jadi walaupun kalian kerja, kalian punya bisnis online itu tetap berjalan guys. Nah jadi balasnya juga jangan singkat, kak ini warnanya ada apa aja ya, sudah sesuai ya kak yang ada di produk, silahkan dicek. Jangan kayak gitu, kalian bisa iya kak warnanya tuh ada warna merah, pink, ada yang hitam, ada yang kuning. Nah silahkan kakak pilih, mau pilih warna yang mana gitu. Terus kalau misalkan kak ini itu madu manfaatnya apa ya, padahal di deskripsinya udah ada tuh apa namanya manfaatnya madu lah, beratnya berapa gram lah, apa segala macem. Tapi tetap ada orang yang nanya kayak ini manfaatnya apa ya, tetap kamu harus ramah. Terus juga kalian harus membalas chatnya itu nggak boleh singkat, nggak boleh judes, karena kalau orang udah dibalasnya singkat judes itu udah males beli ke toko kalian. Fix itu bener-bener paten banget, karena aku udah kayak pernah ngerasain belanja di toko orang, balesnya besokannya, 2 hari kemudian baru balas. Terus juga di chat nggak bales-bales, ada yang kayak gitu. Terus juga pokoknya macam-macam sih ya, kalau misalkan orang nggak niat jualan itu macam-macam lah pokoknya. Kalau disebutin satu-satu juga banyak guys. Tapi intinya di sini kalau misalkan kita mau jualan online pecah telur laris jualannya, kita harus ramah dalam membalas chat, dalam melayani si calon pembeli kita. Ya nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian kalian udah jawabin terus mereka nggak jadi beli, itu nggak apa-apa, itu kayak hal wajar banget. Oh mungkin hari ini belum beli, siapa tahu besok beli, kan ada berbagai macam kemungkinan untuk dia beli ke toko kita gitu. Mungkin beli di toko kita belum dapat gratis ongkir karena mungkin dia di Jawa Tengah, aku di Tangerang, kan jauh jadi ongkirnya lumayan. Nah mungkin pas nanti event, wah dia ada gratis ongkir, oh belilah ke toko kita. Lagi kan kita kan nggak tahu, jadi kita harus membalas chatnya itu dengan ramah dan juga sopan, cepet juga dibalasnya. Jangan sampai dia ngechat hari Senin dibalasnya hari Rabu, bahkan nggak dibalas sama sekali. Itu benar-benar orang udah males untuk beli ke toko kalian. Nah oke dia guys, itu tadi tips-tips yang udah aku share ke kalian semuanya. Tips baru jualan online kok langsung laris ya, itu yang udah aku selama ini lakukan di toko Shopee aku, Galeria SN. Nah kalian bisa praktekin semua tips yang udah aku sharing di channel YouTube aku tentang bisnis online dan juga lain sebagainya. Kalian bisa ikutin dan mudah-mudahan toko kita itu selalu laris manis. Apalagi ini sekarang udah bentar lagi mau bulan puasa ya, lebaran, pasti orang-orang itu pada cari baju, terus gamis ya, mukena, koko ya, sepatu, sandal, tas dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi peluang kalian untuk bisnis online yang kalian lakukan sekarang juga. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah, share video ini kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, terus kalian pengen aku tetap semangat, kalian boleh langsung subscribe channel YouTube aku biar aku besok bisa tetap konsisten upload video berikutnya tentang bisnis online dan yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.